Setelah pemerintahan Kesultanan Banten direbut dari kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa oleh Sultan Haji Suraksowan selaku putra mahkotanya yang dibantu oleh pasukan Kompeni Hindia Belanda, maka wilayah pantai utara dari batas Cirebon sampai Batavia diserahkan sepenuhnya kepada kekuasaan Kompeni Belanda. Karena wilayah bekas kekuasaan Sumedang telah diserahkan ke pihak Kompeni Belanda oleh Sultan Haji Suraksowan Banten, Pangeran Panembahan Rangga Gempol III menganggap Kompeni perlu tahu asal mula wilayah kekuasaannya. Maka ia pun mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn di Batavia pada hari Senin tanggal 2 Rabiul Awal tahun J atau bertepatan dengan tanggal 4 Desember tahun 1690 yang baru dimuat dalam buku dokumen harian Hindia Belanda tanggal 31 Januari tahun 1691. Dalam surat itu, Pangeran Panembahan Rangga Gempol III menuntut agar daerah kekuasaan Sumedang dipulihkan kembali seperti kekuasaan masa Prabu Gesan Ulun Sumedang Larang. Berdasarkan data yang dikirimkan Rangga Gempol III kepada Gubernur Jenderal Willem van Outhoorn bahwa wilayah kekuasaan Sumedang Larang masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun itu terdiri dari 44 penguasa daerah bumi Parahyangan peninggalan Kemaharajaan Pajajaran yang terdiri dari 26 Kandagalante dan 18 Umbul, yaitu wilayah Karawang, Indramayu, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Raya bekas wilayah Tatar Ukur yang meliputi ke-1, batas di sebelah timur adalah garis Cimanuk dengan Cilutung ditambah Sindang Kasih daerah Muara Cideres ke Cilutung. Kedua, batas Sumedang di sebelah barat adalah garis Sungai Citarum dengan Cisokan. Ketiga, batas di sebelah selatan adalah Lautan Samudra Hindia. Dan yang keempat, batas Sumedang di sebelah utara adalah wilayah Kesultanan Cirebon. Pangeran Panembahan Rangga Gempol III berkuasa hampir 50 tahun, dari tahun 1656 sampai tahun 1706, yang merupakan bupati paling lama dibandingkan dengan bupati-bupati Sumedang lainnya. Namun, penyelesaian pembangunan ibu kota Sumedang yang baru di Regol Wetan Sumedang sekarang dan pembangunan gedung kebupatian yang bernama Sri Manganti tidak dapat disaksikan oleh Pangeran Panembahan Rangga Gempol III karena pada tahun 1706 Pangeran Panembahan wafat dan dimakamkan di Gunung Puyuh di samping makam Pangeran Rangga Gede Bagusweru selaku Rangga Gempol II. Wilayah Parahyangan sendiri baru terlepas sepenuhnya dari Mataram Islam setelah adanya
perjanjian dengan VOC pada tanggal 5 Oktober tahun 1705, di mana Mataram mengakui kedaulatan VOC atas seluruh wilayah bumi Parahyangan. Penguasaan VOC atas Parahyangan ini memang semula memberikan banyak keuntungan kepada para bupati dan keluarganya melalui pembukaan berbagai perkebunan kopi dan teh di Tatar Priangan. Namun, dalam perkembangannya, VOC semakin sering mencampuri urusan kewenangan para bupati, seperti dalam urusan pengangkatan pejabat pamong praja kabupatian dan hal-hal lainnya. Setelah wafatnya Pangeran Panembahan selaku Bupati ke-6 Sumedang, maka jabatan Bupati Sumedang pun dilanjutkan oleh putranya yang bernama Adipati Dalem Raden Tanumaja Kusumadinata ke-7 sebagai Rangga Gempol ke-4 untuk menjadi bupati pertama yang diangkat resmi oleh VOC dan berkuasa sejak tahun 1706 sampai tahun 1709 Masehi. Dalam Adipati Raden Tanumaja menikah dengan Raden Ayu Hamilah Panengah. Kemudian dikaruniai anak yang terdiri dari ke-1 Pangeran Karuhun Kusumadinata ke-8 yang akan menjadi Rangga Gempol ke-5. Kedua, Raden Nitinagara. Ketiga, Raden Dawi. Keempat, Raden Suramanggala. Kelima, Raden Batawi. Yang keenam, NR Lengkapura. Lalu yang ketujuh, NRA Wijaksari. Kedelapan, NR Asmara Wulan. Kesembilan, NRA Raja Nagara. Dan yang ke-10, Raden Natasura. 3 bulan sebelum Pangeran Panembahan Rangga Gempol ke-3 wafat di tahun 1706, wilayah Priangan sudah diserah terimakan oleh Mataram kepada Kompeni Belanda sebagai balas jasa menumpas pemberontakan Trunojoyo atas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat tanggal 5 Oktober tahun 1705. Priangan adalah wilayah geobudaya di Jawa Barat saat ini yang mencakup area Bandung Raya, Subang, Garut, Purwakarta, Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Cianjur, dan Sukabumi. Maka sejak itu para bupati dan aparat kabupatian di Priangan semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal Kompeni Belanda dan harus tunduk kepada Pangeran Arya Cirebon sebagai gubernur pengawas seluruh bupati di Tatar Priangan. Sehingga pengangkatan Adipati Dalem Raden Tanumaja oleh pemerintah kolonial pun disertai syarat, yaitu harus menempuh masa percobaan kesetiaan dan ketaatan terhadap pemerintah kompeni
dan terhadap Pangeran Arya Cirebon sebagai atasannya, karena Pangeran Arya Cirebon telah dijadikan gubernur pengawas di Priangan, sama seperti halnya kedudukan Pangeran Suryadiwangsa Rangga Gempol ke-1, Pangeran Bagusweru Rangga Gede selaku Rangga Gempol ke-2, dan Dipati Ukur Wangsanata selaku Wedana Bupati di masa kekuasaan Sultan Hanyokrokusumo Mataram di Priangan. Adipati Dalem Raden Tanumaja mempunyai sifat tidak jauh dari ayahnya, yang cerdas, tegas, dan pemberani. Adipati Raden Tanumaja menulis surat pengajuan permohonan kepada pemerintah Kompeni Hindia Belanda agar dirinya tidak di bawah perintah Pangeran Arya Cirebon, karena sebelumnya Sumedang merupakan pemerintahan pusat Priangan, masa Mataram, dan Kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran, bukan bawahan Kesultanan Cirebon. Bila melanjutkan tradisi gelar masa Mataram, maka Adipati Raden Tanumaja pun berstatus Rangga Gempol ke-4. Lalu, pada tanggal 26 Oktober 1706, Raden Tanumaja mengambil alih kembali kekuasaan wilayah Parakan Muncang sebagai bekas bagian dari Sumedang Larang. Kemudian, ia melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang sejak tahun 1681 telah dipindahkan dari Tegal Kalong ke Regowetan oleh Pangeran Panembahan Rangga Gempol ke-3 selaku ayahandanya, karena ia keburu wafat. Lalu di ibu kota baru, Adipati Dalem Raden Tanumaja menyelesaikan pembangunan Gedung Sri Manganti tahun 1706. Gedung Sri Manganti merupakan bangunan permanen berdinding tembok, berlantai tinggi dengan permukaan tehel, dan pada bagian teras belakang bangunan ada tiang-tiang penyangga kayu. Kemudian jendela-jendelanya berukuran cukup besar dengan bentuk segi empat, yang bagian atasnya melengkung atau kurva. Lalu pintu-pintunya berukuran cukup besar, serta pada bagian atas daun pintu itu terdapat ventilasi yang dipenuhi hiasan floral. Juga dilengkapi tiang-tiang bangunan kokoh sehingga membentuk gedung yang megah saat itu. Gedung Sri Manganti Sumedang berarsitektur bergaya kolonial masa itu. Kata Sri Manganti mempunyai arti adalah tempat menanti-nanti tamu kehormatan. Dahulu, Gedung Sri Manganti dikenal sebagai rumah Landhuisen atau rumah negara. Fungsi Gedung Sri Manganti pada masa itu pada awalnya berfungsi sebagai kediaman resmi bupati dan keluarganya. Namun, sejak tahun 1950 sampai dengan 1982 dipergunakan sebagai kantor pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.
Lalu pada tahun 1982 dipugar, dan setelah dipugar difungsikan sebagai museum dengan nama Museum Prabu Gesan Ulun di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 50F, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, sekitar 50 meter dari alun-alun Sumedang ke arah selatan. Memang pada masa pemerintahan Adipati Raden Tanumaja di Sumedang merupakan saat masa pemerintahan Kompeni Belanda di Batavia mulai mendapatkan kekuasaan penuh di Tatar Pasundan, termasuk Cianjur, Sukabumi, dan Bogor, yang saat itu telah memiliki pemerintahan keadipatian tersendiri yang terlepas dari kekuasaan Sumedang. Jadi sebenarnya saat Adipati Tanumaja sedang berkuasa di Sumedang, Kompeni Belanda sudah melakukan perintah kepada para bupati atau adipati dalem agar menyuruh rakyatnya menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC melalui para bangsawan daerah. Namun, lama-kelamaan dilanjutkan dengan paksaan menanam teh di daerah pegunungan Garut, Subang, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Kalaupun rakyat di Kabupaten Sumedang saat itu diperintah juga untuk menanam kopi ataupun teh, nampaknya Kompeni Belanda sudah dapat memastikan jika Adipati Tanumaja Sumedang akan menolak perintahnya. Sehingga Kompeni Belanda khawatir jika Adipati Raden Tanumaja Sumedang menunjukkan sikap pembangkang akan memicu para adipati dalem atau bupati Tatar Priangan yang lainnya mengikuti sikap Adipati Raden Tanumaja. Protes Adipati Raden Tanumaja pun tidak pernah ditanggapi oleh Kompeni Batavia. Namun, baik Sumedang maupun Kompeni Belanda tidak menunjukkan gelagat akan melakukan pertempuran karena masing-masing saling memperhitungkan untung ruginya. Ternyata keadaan pemaksaan terhadap rakyat Priangan ini melatar belakangi perlawanan pasukan pejuang pimpinan Haji Prawatasari alias Raden Alit Menak Cianjur terhadap VOC sejak tahun 1705 sampai 1707, yang tanpa sepengetahuan umum perjuangan Raden Alit Prawatasari ini dibantu oleh orang dalam VOC sendiri bernama Letnan Wedana Tanuwijaya alias Kimas Tanu Menak Sumedang yang dianalogikan dalam Kawi Sunda Ayang-Ayanggung. Setelah tertumpasnya pasukan pejuang pimpinan Haji Prawatasari dan wafatnya Adipati Raden Tanumaja, maka eksistensi Kompeni Belanda mulai menetapkan kebijakan politik pemerintahan penjajah bernama Priangerstelsel, artinya sistem parahyangan, berupa aktivitas tanam paksa kopi oleh rakyat di wilayah Parahyangan yang baru dikukuhkan secara resmi mulai berlaku sejak tahun
1720.